Karena sapi ini punya waktu bengong 20 detik setelah gubrag. Ketika Rasulullah mau nyembelih, apa yang dilakukan? Dia minta ditajamkan pisaunya. Kepada siapa? Kepada Sayyidah Aisyah. Berarti kemampuan ngasah itu harus dimiliki oleh setiap muslimah. Ya. Nah, apa kaidahnya? Sebaik-baik sembelihan itu adalah menggunakan setajam-tajamnya alat dengan proses yang secepat-cepatnya. Jadi kalau mau motong kurban, mau tahlil, mau tawasul, jangan dulu dirubuhin. Tawasul dulu, tahlil dulu selesaikan. Ya kan? Karena sapi ini punya waktu bengong 20 detik setelah gubrag. Jadi gubrag dia bengong. Tidak akan gubrag mantul langsung berdiri, kecuali sudah stres duluan sebelumnya. Ya. Nah, satu lagi. Mumpung ingat. Jadi dulu siapa yang pernah menyaksikan hewan kurban dibedakin? Dikasih kalung bunga? Hah? Pernah? Ya. Apa maksudnya? Hewan kurban itu adalah pengantin. Ya kan? Pengantin itu dibikin takut nggak? Ayo. Pengantin itu dibikin capek nggak? Dibikin kelaparan, kehausan nggak? Itulah ajaran ihsan. Bawa ke Eropa bahasanya animal welfare. Impor lagi ke sini namanya kesrawan, kesejahteraan hewan. Bagaimana memperlakukan hewan? Jadi hewan itu adalah calon pengantin. Kumpulkan sapi dengan sapi, kebo dengan kebo, domba dengan domba. Jangan di antara sapi ada kebo, di antara kebo ada domba misalnya. Kasihan. Nanti stres dia, takut dia. Ya kan? Jangankan orang, bapak aja yang nggak kenal sapi nggak kenal, bapak berdiri antara dua sapi, kan ada waspada. Ya kan? Buah-buah nyepak dan sebagainya. Nah itu. Jadi ajaran ihsan, ajaran kesrawan itu jauh sebelum PBB meratifikasi tentang animal welfare. Ya kan? Itu pemilik ilmunya kita. Ajaran itu ada di kita. Cuman kita kenapa mengalami kemunduran? Terlalu jauh kita meninggalkan ajaran. Kan? Nah, satu, bagaimana hewan diperlakukan. Tadi ya, dikasih makan. Tapi 8-12 jam sebelum dipotong, jangan dikasih makan. Tetap harus dikasih minum. Minumnya boleh kasih gula sedikit. Ketika itu dikasih gula, cicipin. Sekira itu ada perasaan namanya amis saulas. Tahu amis saulas? Amis saya dikira. Amis saeutik pisan. Tah, ulah amis teuing, ya kan? Amis teuing kayak minta kopi, minta goreng pisang. Ya kan? Jadi amisnya amis segitulah ya. Amis jambu gitu ya. Tapi kadang jambu juga ada yang manis banget, ada yang enggak ya. Ya pokoknya amis jambu gitu ya maksudnya. Kayak yang berdiri, itu udah naon? Ya. Jadi kata guru saya, laki-laki mah harus bisa berdiri. Aduh. Nah. Oke. Nah, dikasih minum. Minum gak boleh kurang, ya kan? Kasih gula. Biar agak sedikit tenaga. Karena apa? Nanti gula itu akan diubah dari glikogen. Glikogen apa? Cadangan tenaga karbohidrat dalam tubuh. Apa efeknya? Daging akan terasa lebih gurih, lebih manis, bahasa sononya lebih juicy. Ya kan? Juicy itu rasa pernya etalah daging ngeunah-ngeunah nak, ya kan? Itu namanya juicy. Nah, ya. Kenapa tidak boleh dikasih makan? 8-12 jam. Tadi kenapa secepat-cepat proses? Setajam-tajam alat. Jadi kalau kena silet mah perihnya itu setelah keiris. Ya kan? Tapi kalau bedognya itu tidak tajam, walaupun gak keiris, tapi kabatnya pegelnya luar biasa. Ya kan? Jadi salah satunya adalah tujuannya untuk meminimalisir rasa sakit. Ya kan? Dibikin tajam itu minimalisir rasa sakit. Bagaimana standar ketajaman? Jadi cukup begini dicek, ya kan? Kalau dia mampu mengiris dengan mulus, ya kan? Ngeceknya dari paling sini sampai ke ujung ya.
Kalau dia bisa mengiris dengan mulus, itu udah cukup. Ya. Tapi kalau set berhenti, nyangket. Nah, itu artinya tajamnya belum mulus. Nah, tanya. Jadi di sini kurang tajam. Tajamnya tidak merata. Nah, bagaimana cara menajamkan? Nanti ada namanya alat asah. Alat mengasah itu ada berapa tahap? Yang pertama sebetulnya kalau memang tujuannya untuk sembelih, kalau Bapak Ibu punya golok, ya. Di rumah punya golok kayak gini nggak? Goloknya? Ada kayak gini? Oke. Yang kayak gini ada? Oke. Yang kayak gini pasti nggak ada. Kayak gini ada nggak di rumah? Nggak ada ya? Oke. Saya bikin yang biasa aja ya. Nah, ini golok apa nih? Ini namanya golok buat bambu ya. Golok gablogan kata orang sehat ini. Saya kemarin udah nanya. Jadi kalau salah ya mohon dimaaf karena baru tanya kemarin. Ini ada namanya mata bilah, mata pisau. Nah, sebenarnya. Nah, gitu. Jadi kalau buat kayu ya kan, buat nebang bambu, biasanya ini lebih tebal di sininya, lebih kembung. Ya kan? Karena untuk menghadapi bambu perlu yang kuat. Ya kan? Tapi kalau untuk sembelih ini perlu yang tipis, lampir dan nah, di sini ini belum diasah, mau diasah tapi keburu ke sini. Jadi teknik ngasahnya saya ini pakai kertas dulu, pakai lakban dulu, terus digaris biar nggak ke ini, biar kesininya nggak ngegores. Jadi mereknya masih utuh. Kan biasa ada pamer merek sedikit lah, ya kan? Nah, bagaimana cara ngasahnya tadi? Nah, jelas ya, ini asahan. Udah sepakat aja ini asahan ya. Ya artinya jangan, oh bukan, jangan, ini asahan ya. Ini sudut 90 derajat. Kalau dibagi dua, ini 45. Bagi dua lagi kira-kira 2,5. Ya kan? 12,5 derajat. Kalau main derajat-derajatan kan? Derajat itu tingkat kemiringan. Kalau untuk sembelih di bawah itu. Artinya nanti sudutnya, kalau ini dipotong, ya kan? Dipotong. Itu akan lancip begini. Ya kan? Kalau untuk sembelih. Sembelih itu mengiris apa ngabacok? Ngiris ya. Jadi kalau ngiris seperti silet. Tipis, lancip itu kan? Sehingga tajamnya maksimal. Tapi yang tajam itu tidak kuat. Tidak kuat, makanya tidak boleh untuk ngadek bambu atau ngadek tulang. Ya kan? Nah gitu. Jadi setiap kerjaan ada alatnya, setiap alat juga ada penggunaannya. Ya kan? Seperti itu. Sehingga nanti ada cara ngasahnya. Tadi ada tingkat kemiringan berbeda. Kalau kampak mungkin segini ya. Kampak miringnya. Sehingga kembung banget beteng bevelnya. Nah, kalau untuk asah sembelih itu lebih miring. Nah, asahan itu juga sama. Ada yang sangat kasar. Ini menurut yang luarin, ini aslinya bulat ya. Bulat siga bolu lah gitu. Ini kita potong aja, kita kreatif aja. Karena ini memang buat ngasah. Ini sangat kasar. Nah, cara ngasah ya. Semua udah tak siapin. Nah. Jadi satu sisi dulu kan ke sana. Nah, kalau orang Banten pantangan dia menghadap ke sini ya. Biasanya selalu menghadap ke sana. Oke. Terus diasah dari sini sampai sini. 1 2 3 4 5 geser. 1 2 3 4 5 geser. 1 2 3 4 5 ya kan? Terus sampai apa? Timbul namanya bur. BURL apa tuh lah? Coba Pak. Sebentar. Enggak apa-apa, ini mah untuk merasakan tuh. Sampai timbul kayak gini. Ada lipatan kecil ya. Lipatan kecil sampai dirasain tuh ada rada kayak gergaji lah ya. Nilep lah istilahnya. Nilep ya. Nah, nilep. Terus sebelahnya juga sama. Sebelahnya. Yang paling merasakan boleh ke depan. Iya. Ya kan? Biar ini. Nah, itu pada kondisi asahan kasar. Ya kan? Nanti akan finishing ke bawah lagi. Pakai batu alam. Nah, satuan kekasaran asahan namanya grit.
Kalau Bapak beli amplas, ya. Ini ada angka berapa ini? Angka berapa? 240. Itu namanya grid 240. Coba diusap. Udah harap mah menang wae ilmuna. Beda jeung tukang. Matak posisi menentukan prestasi. Begitu. Iya, lamun ujian karek di tukang, mun diajar mah diharap. Gitu. Ada tukang kan bisa hey gitu. Nah, berikutnya ini berapa, Pak? Coba dibacakan. Ini 800. 800. Coba rasakan kasaran mana antara grid 240 yang dengan besar. 800. 100. Oke? Ya, kasaran yang ini. Nah, jadi pertama pakai yang mana dulu? Yang kasar dulu apa yang langsungnya halus? Kasar dulu. Yang kasar dulu karena dalam rangka menghilangkan atau meratakan bepel di sini. Betengnya jangan kebung teuing kalau tujuannya untuk sembelih. Jadi golok apapun bisa dipakai. Syaratnya tadi tajam. Ada panjang minimal yang diperlukan, ya kan? 1,5 diameter beheng yang mau dipotong. Jadi kalau domba itu segini behengna berarti pesona nah sakitu kira-kira minimal. Ayam juga sama. Tapi untuk sapi dan kerbau nanti terpengaruh teknik. 19, 27, 25 bisa. Tapi standar internasional minimal 25 cm. Ya kan? Kalau masih pemula masih diajar minimal panjangnya 25 cm. Arek saton tah sapina tetap sakitu. Sameter kumaha eta, Pak? Hah? Sameter mah hese ngarawatna, hese mawana jeung era sameter bobo. Kode itu nya kan datang nepi. Hese kan? Nah. Ini namanya grid. Ini gridnya sih katanya sekitar 120-an. Ya kan? Setelah dari sini turunlah ke batu alam, baiklah lagrage. Batu alam biasanya ini saya pesannya yang 12.000. Jadi lebih halus, Pak. Tapi walaupun halus, ulah anu ngaletak. Kan suka ada yang ngaletak ya. Pakai ngaset yang murul habis. Oke. Coba Pak, pernah ada tukang cukur keliling ngalamin nggak? Ada. Itu sebelum diiris tuh, pakai apa? Pakai kulit, ya kan? Nah, namanya itu stropping. Bahasa kita mas namanya stropping. Apa stropping ya? Stropping. Untuk apa? Agar tadi si mata yang anu ngilepan eta habis. Halus, ya kan, lebih halus. Nah, sekarang zaman kita mah pakainya ini, Pak. Sama kulit. Namanya stropping. Ya ini kulit sapi, yang ini kulit domba. Ya kan? Jadi setelah selesai diasah sampai kayak ini, biar lebih licin lagi di stropping. Ya kan? Mundur, pakainya mundur, jangan maju. Tuh. Ya kan? 15 kali bedieu, 15 kali bedieu tak gitu kan? Turun 10, ya kan? Turun 7, turun 3 gitu. Ieu mah ketertiban umum ke awal be, ada geus ahli mah beda deui. Ya kan? Tapi ngerti enggak bahasa Sundana ya? Saya kadang campur-campur Jadi cendol teh kalau di kalapan teh rada kurang gurih itu tah. Nah, berikutnya apa? Ketika kita lagi di tempat penyembelihan, ini namanya apa? Sapening, sap teh meureun tajem, ya kan? Sapening jadi alatna. Ari pening mah beda deui urusan, ya kan? Nah. Ini liar eta mah, ya kan? Nah, caranya gimana? Sama juga pakainya. Begitu kita udah pakai kadang kena tulang. Jadi eta bedog ya peso bisa pakai muncit 50 ekor loh, tanpa harus diasah. Syaratnya nggak boleh kena tulang. Masalahnya kan pemula atau anu setahun sekali gini ya. Jadi aya ngaranna teh apanya? Jari portun. Jari portun teh kerjana sehari eporeuna setahun gitu. Eta biasana juru sembelih setahun sekali eta. Diomong-omong satahun eta sekali motong gitu. Jadi eta jari portun. Kerja sehari eporeuna setahun. Jadi buat para jari portun mah ini sapening kan, habis motong kadang-kadang kena tulang. Lamun kena tulang ngalipet dia tadi. Ya kan ngalipet. Jadi tidak lancar lagi buat motong. Nah, diluruskan lagi atau ditajamkan lagi. Caranya lihat sudutnya. Tarik ke bawah. Ya kan? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Satu. Cek. Kalau orang dulu mau bawa daun, Pak, kadang-kadang bawa daun. Diam-diam ngecek di belakang. Oh, udah mulus. Bisa dipakai lagi. Ya kan? Mendingan ka dieu urang nyara ratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti timur